Dulu 2, 3. Assalamualaikum Mbak, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Masih ingat dengan saya? Masih, Suster Aziza. Baik, benar sekali Mbak. Mbak, bagaimana perasaan hari ini? Apakah tidurnya nyenyak ataupun ada yang membuat marah? Alhamdulillah baik sih Mbak perasaannya, tapi kemarin, sempat masih ada hal yang bikin saya marah. Oh baik. Baik Mbak, berarti Mbak masih sedikit merasakan marah ya Mbak ya? Nah, untuk itu apakah Mbak sudah mencobanya mengendalikan amarah tersebut dengan cara beribadah? Sudah Mbak, kemarin selesai, sholat, saya langsung berdoa mendekatkan diri kepada Allah. Baik, alhamdulillah bagus sekali ya Mbak ya. Baik Mbak, bagus sekali ya ternyata Mbak sudah melakukannya dengan baik. Nah, sekarang berarti Mbak sudah punya 3 cara untuk mengendalikan amarah. Yang pertama dengan cara melakukan latihan fisik yaitu memukul bantal. Lalu yang kedua dengan cara verbal yaitu berbicara dengan bahasa yang baik dan sopan. Lalu yang ketiga dengan cara beribadah. Nah, ini untuk yang terakhir kita akan melakukan dengan cara mengisi hari-hari Mbak dengan kegiatan yang positif. Apakah Mbak setuju? Setuju. Nah, hari ini kita akan membuat jadwal kegiatan positif sehari-hari ya Mbak ya, supaya Mbak tidak bosan dan tidak mudah marah. Untuk waktunya sekitar 10 menit, apakah Mbak setuju? Setuju. Untuk tempatnya mau di sini atau di mana? Di sini nggak apa-apa. Baik, di sini ya Mbak ya. Nah, jadwal kegiatan harian ini itu bisa membantu Mbak mengisi waktu dengan hal-hal positif, sehingga pikiran Mbak tidak fokus pada kemarahan Mbak. Jadi saya tidak, banyak waktu untuk bikin hal-hal yang bikin marah ya Mbak? Iya, benar sekali Mbak. Nah, ini tuh bertujuan agar Mbak bisa lebih teratur, produktif, serta terhindar dari perilaku kekerasan. Nah, apakah Mbak ingin hidupnya lebih teratur ataupun terhindar dari kemarahan? Iya Mbak, saya ingin hidup saya lebih tertata, teratur gitu. Nah, sebelum itu, apakah saya boleh tahu kegiatan apa yang biasa Ibu sukai atau yang biasa Ibu lakukan agar tidak bosan dan tidak memikirkan hal-hal yang membuat Ibu marah? Saya suka membaca buku, berkebun, memasak, kemudian ngobrol sama anak biasanya. Nah, bagus sekali ya Ibu ya, ternyata Ibu mempunyai banyak kegiatan yang positif ya Bu ya. Nah, sekarang kita akan membuat jadwalnya ya Ibu ya, yang kita akan membuat jadwalnya dari pagi Ibu bangun tidur sampai nanti Ibu istirahat kembali. Misalnya jam 5 Ibu bangun tidur, lalu jam setengah 6. Di satu ini. Jangan itu mama gini ya. Iya, ya. Nah, misalnya itu jam 5 Ibu bangun, lalu Ibu sholat subuh. Nah, nanti setengah 6 Ibu bisa memasak untuk teman-teman Ibu ataupun untuk keluarga Ibu. Lalu untuk jam 6 Ibu bisa berkebun dan jalan santai. Lalu jam 7 bisa mandi dan sarapan. Jam 8 membaca buku. Jam 9 terapi. Lalu jam 10 bisa Ibu istirahat ataupun mengobrol dengan perawat dan teman-teman yang lain. Nah, nanti jam 12 siang Ibu bisa sholat zuhur dan juga makan siang. Untuk jam 1 nanti Ibu bisa tidur siang selama 1 jam. Nanti jam 2 itu bangun dan melakukan kegiatan yang Ibu sukai. Misalkan menonton film ataupun yang lain-lainnya. Nah, selanjutnya untuk jam 3 Ibu bisa untuk melakukan sholat asar. Lalu jam 4 berkebun lagi, dan jam setengah 6 mungkin Ibu bisa bersiapan untuk sholat maghrib, dan jam 6-nya nanti Ibu bisa sholat maghrib. Setelah itu bisa Ibu lanjutkan dengan makan malam,
dan jam 7 Ibu bisa untuk sholat Isya serta membaca Al-Quran ataupun berdoa. Lalu nanti jam 8 Ibu bisa beristirahat untuk misalkan ngobrol dengan teman Ibu. Lalu nanti jam 9 Ibu bisa untuk tidur lagi agar bangun besok lebih tenang hatinya dan lebih segar kembali. Nah, apakah Ibu cocok dengan jadwal ini ataupun ada yang ingin ditambahkan lagi? Oh, cocok sih Mbak, tapi kalau misal saya mau tambahin di jam 9 buat sholat duha nggak apa-apa Mbak? Iya, nggak apa-apa Ibu. Itu kegiatan yang sangat positif. Yang penting Ibu melakukannya dengan konsisten. Nanti Ibu bisa coba lakukan ya Bu ya. Iya. Nah, setelah kita berbincang hari ini untuk menyusun kegiatan harian Ibu, apakah perasaan yang Ibu rasakan masih sama, marah ataupun bagaimana? Senang sih Mbak, jadi saya kayak punya kegiatan yang tersusun, tertata rapi. Jadi saya di jam segini harus ngapain, jam segini harus ngapain. Jadi lebih kayak tertata gitu kegiatannya, harus di jam segini ngapain gitu. Baik, alhamdulillah ya Mbak ya, berarti Mbak sudah menerima kegiatannya dan Mbak juga enjoy dengan kegiatannya ya Mbak ya. Coba bisa Mbak sebutkan lagi apa saja cara yang bisa Mbak lakukan agar bisa mengendalikan kemarahan Mbak? Yang pertama itu kalau lagi marah memukul bantal, kemudian berbicara dengan sopan kalau marah, kemudian itu mendekatkan diri kepada Allah dengan berdoa, sholat, ataupun mengambil wudhu. Bagus sekali ya Mbak ya. Nah, nanti saya akan memberi Mbak jadwal kegiatan yang sudah kita tuliskan tadi. Nanti Mbak bisa tempelkan ke dinding agar Mbak tidak melupakannya dan melakukannya dengan konsisten ya Mbak ya. Iya. Untuk menuliskannya seperti biasa ya Mbak ya, Mbak bisa menuliskannya dengan huruf M jika Mbak melakukannya dengan mandiri, lalu huruf B jika Mbak dibantu, lalu huruf T jika Mbak tidak melakukan kegiatan tersebut. Nah, besok kita akan melihat kembali perkembangan Mbak, tapi karena sesi resmi kita sudah berakhir, Mbak bisa menghubungi perawat kapan saja jika Mbak membutuhkan bantuan. Nah, tetap semangat ya Mbak ya, dan semoga konsisten dengan kegiatan-kegiatan yang sudah kita jadwalkan tadi. Baik Mbak, karena sudah selesai, apakah ada yang ditanyakan lagi? Tidak. Baik, jika tidak ada, selamat beristirahat dan tetap semangat ya Mbak ya. Iya, terima kasih Suster. Saya permisi terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.